Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Kamis 13 November 2025, hari biasa pekan ke-32. Marilah kita berdoa dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber cahaya abadi, kebijaksanaan-Mu telah Kau nyatakan dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga kami pun mampu berpikir dan bertindak menurut teladan kasih-Mu, agar kami dapat mengusahakan persaudaraan sejati dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, kapan kerajaan Allah datang? Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda. Tanda lahiriah tidak dapat dikatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu. Yesus berkata kepada para murid, akan datang waktunya kalian ingin melihat salah satu hari Anak Manusia itu, tetapi kalian tidak akan melihatnya. Orang akan berkata kepadamu, Tuhan, lihat, dia ada di sana. Lihat, dia ada di sini. Tetapi jangan kalian pergi ke situ, jangan kalian ikut. Sebab seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula hanya dengan Anak Manusia pada hari kedatangannya kelak. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu terkasih, selamat pagi. Satu kali pengkhotbah berkata, ada waktunya. Ada waktu untuk makan, ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk hidup, ada waktu juga untuk mati. Dalam kitab Kejadian disebutkan Allah menciptakan dunia ini, lalu mengisinya dengan segala hal. Untuk siapa? Untuk kesayangannya, yaitu manusia yang adalah citra Allah. Alam ciptaan yang diciptakan hanya dengan badan atau fisik. Yang kedua dengan nyawa yang akan habis pada waktu meninggal. Tetapi manusia adalah citra Allah yang diberikan oleh Allah, nafas yang hidup kekal setelah kematian. Nah, di sanalah kita membahas tentang hari esok. Kita pengen tahu, maka diingatkan tidak ada tanda-tanda. Kerajaan Allah sudah di sini, maka doa Bapa kami mengatakan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Maka lalu yang paling utama dan penting adalah kita menghayati hidup kita sebaik-baiknya. Tidak usah heboh dengan waktu, karena waktu adalah milik Tuhan. Kita hanya diberi kesempatan waktunya paling kurang 100-120 tahun. Sesudah itu habis, tetapi roh kita tetap hidup. Dan inilah yang perlu diperhatikan. Karena itu, tubuh yang fana ini merupakan sarana untuk persiapan hari esok di surga. Maka lalu kita diajarkan dengan nilai-nilai kasih, sukacita, damai sejahtera, harapan, lalu saling memaafkan, membuat sesuatu yang baru lagi dengan semangat baru. Itulah warna-warni kehidupan kita. Maka kita harus sibuk mengisi waktu kita dengan baik. Tidak usah menunggu kapan kita mau pulang. Saat pulang itu adalah urusan Tuhan.
Bahkan kita kalau ditanyai kapan mau pulang, besok takut. Ya, karena apa? Kita sadar kita adalah orang-orang yang penuh dengan lumpur dosa. Maka mari kita mengisi hal-hal yang baik dan positif agar hidup kita senantiasa diisi dengan sukacita, damai sejahtera, yang penuh dengan pengharapan. Itu yang paling utama dan penting. Karena Yesus juga mengatakan, anak manusia pun tidak tahu kapan datangnya. Maka nikmatilah setiap hari kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah pesan Injil pada hari ini. Dan tidak usah memperdebatkan atau bahkan juga menipu orang supaya orang bisa memberi apa yang mereka miliki untuk kita pribadi, dan itu berbohong. Kita harus diarahkan untuk apa? Melihat Allah senantiasa menunggu kita dalam sukacita dan damai sejahtera. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.